Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Pada kali ini Bapak akan menjelaskan tentang materi yang kelima, kalau nggak salah, setelah pemanfaatan perangkat lunak. Kemarin kan pengolah angka, sekarang presentasi, gitu. Jadi mungkin lebih baiknya sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, hampir seperti kemarin, di sini Bapak menyajikan 3 aplikasi pengolah presentasi. Yang pertama, logonya kelihatan ya, biasa kalian pakai Microsoft PowerPoint. Yang kedua ada Prezi, itu juga bisa digunakan untuk animasi atau presentasi. Kemudian ada Photon, itu juga, tapi mungkin yang sering kita pakai adalah Microsoft PowerPoint. Maka dari itu di sini Bapak lebih menjelaskan tentang Microsoft PowerPoint. Jadi apa yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini? Yang pertama kita akan membahas apa itu perangkat lunak presentasi. Jadi pengertiannya apa, fungsinya apa, kenapa kok harus pakai, begitu. Kemudian yang kedua nanti kita lihat antar muka PowerPoint-nya, tampilan PowerPoint-nya. Kalau nggak salah Bapak sediakan Microsoft PowerPoint 2016. Kemudian kita juga harus tahu apa itu slide. Kemarin kan di Excel kita belajarnya baris dan kolom. Kalau di PowerPoint adanya itu slide. Slide itu apa? Nanti kita bahas. Kemudian yang keempat kita akan membahas ruler, penggaris gitu. Ada ukuran garis-garisnya, angka-angkanya gitu. Kemudian grid, nggak tahu Bapak bahasa Inggrisnya. Kemudian grid, grid, grid. Intinya 2 itu untuk merapikan. Jadi nanti ada kotak-kotak itu untuk menyesuaikan posisi, jadi terasa rapih begitu. Kemudian kita belajar juga tentang slide master. Nanti Bapak taruh di atas, sekalian bahas slide yang awal. Kemudian nanti belajar juga tentang hyperlink. Nah ini mungkin yang lumayan rumit tapi asik gitu. Kemudian kita bahas juga biar tambah bagus. Mungkin kalau kalian jurusan animasi udah nggak asing lagi, ada transisi dan animasi. Kemudian kita belajar juga cara memasukkan media ke dalam PowerPoint. Terakhir kita bahas soal teknik presentasi. Jadi dari tadi membuat PowerPoint, terus nanti kita juga bahas tentang teknik mempresentasikannya, begitu. Ini yang pertama, apa itu perangkat lunak pengolah, maaf itu belum diubah ya, pengolah presentasi. Jadi intinya aplikasi itu dibuat untuk mengolah dan menampilkan file presentasi yang telah kita buat. File presentasi itu bisa isinya slide, dan isinya di slide itu bisa teks, bisa gambar, bisa animasi, audio atau video untuk menjelaskan sesuatu begitu. Kemudian biasanya dipakai buat apa sih? Biasanya buat pertama buat pembelajaran, menerangkan materi biar tambah menarik gitu. Menjelaskan produk, ide, gagasan, dan rencana-rencana biar lebih jelas dan menarik. Begitu biasanya memakai software presentasi. Salah satunya yang akan kita pelajari nanti yaitu Microsoft PowerPoint. Kemudian apa aja sih objek yang bisa dimasukkan ke software ini? Hampir nggak ada objek yang nggak bisa dimasukin ya. Mulai dari tabel, gambar, icon, kemudian 3D model, grafik, bagan, animasi, audio, video, banyak sekali yang bisa dimasukkan. Kemudian ini antar mukanya Microsoft PowerPoint. Ini kalian udah lumayan familiar karena kemarin juga belajar antar mukanya Word, kemudian Excel. Nggak jauh beda, cuma di sini adanya lembarnya kalau
Word kan kertas gitu ya, bersih gitu. Kalau PowerPoint kan kotak-kotak banyak. Kalau di sini kotak-kotak yang isinya slide gitu. Nah, ini bisa dilihat ada biasalah ada toolbar, ada uh, tombol yang navigasi, kemudian bisa ngasih komentar macam-macam, bisa ngatur mana yang ditampilkan, mana yang enggak gitu. Ini kayaknya sudah bisa semua, jadi Bapak lumayan skip bagian ini ya. Kemudian slide dan slide master. Itu tipe juga ya, slide gitu. Jadi slide itu satu halaman atau gambar yang ditunjukkan dalam tampilan slide. Jadi kotak itu loh satu halaman. Biasanya ini ya landscape ya. Bisa juga kalian atur kalau misal mau presentasi bentuknya potret itu bisa juga. Tapi biasanya landscape. Nanti di situ bisa kalian taruh teks, gambar, dan macam-macam tadi. Objeknya banyak banget yang bisa dimasukkan. Kalau slide master itu ada salah satu fitur di Microsoft PowerPoint yaitu slide master. Di situ kalian bisa mengatur lebih lebih format yang tepat gitu dan kalian bisa pindah-pindah ke yang lain-lain. Itu contohnya yang slide master itu yang ini. Slide masternya satu, nanti kalian bisa ngasih sub gitu. Bukan sub buah ya, bukan sub ikan juga, bukan sub dimakan. Sub masternya gitu. Masternya yang atas nomor satu dan subnya yang bawah-bawahnya itu. Nanti kita praktekkan sekalian gitu. Kalau enggak ya nanti di waktu pertemuan kita bahas. Kemudian ruler dan grid dan grade line ya. Ini bisa lihat kadang kan kita pengen tampilan presentasi kita itu apa seimbang balance gitu, nggak terlalu condong ke kanan, maksudnya tampilannya kok gambarnya di kanan semua atau di kiri semua gitu. Maka dari itu ada namanya ini, ada ruler, grid, terus grid lines gitu. Sebenarnya ada satu lagi, itu biasanya kalau kalian pakai PowerPoint yang baru itu ada yang namanya garis bantunya, betul itu grid lines-nya. Itu biasanya kalian dikasih petunjuk nanti posisinya udah pas di tengah atau belum, nanti kita lihat praktek langsung aja. Dan hyperlink ini video ya, bisa kalian lihat biar lebih mudah dibuat video. Ini Bapak ambil dari salah satu channel. Hai teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Budi dari Budi Tutorials. Di video tutorial kali ini, saya akan share cara untuk membuat tombol hyperlink di PowerPoint. Sebelum kita mulai, subscribe dulu ya channel Budi Tutorials ini, dan klik juga loncengnya agar bisa mendapatkan update terbaru dari channel ini. Terima kasih. Ayo kita mulai, kita buka dulu file PowerPoint-nya. Ya kan, kita buatkan hyperlink-nya. Nah, di sini ada satu file PowerPoint yang telah saya buat dengan isi 5 slide ya. Di dalam 5 slide ini ada foto MacBook, smartwatch, oven, dan mainan kereta Thomas. Oke, di sini saya akan buatkan hyperlink untuk foto-foto tersebut. Nah, di sini saya akan buat hyperlink di menu utama ini. Ini saya anggap sebagai menu utama, atau saya ketik saja di sini menu utamanya. Ini saya anggap sebagai menu utama. Untuk membuat hyperlink, kita buat dulu tombolnya. Ya. Kita tinggal klik insert, kemudian kita buat tombolnya. Misalnya kita buat kotak, kemudian isikan nama di kotak itu. Insert, kemudian Ya ini buat tombolnya ya. text box di sini. Contoh misalnya saya ingin ke buku. Kemudian kita copy. Tombol kedua, misalnya ini ke smartwatch. Kita nobar ya. Tombol ketiga,
membuat tombolnya dulu. Kereta. Nanti habis itu baru di hyperlink ke slide-slide yang Kemudian untuk membuat ditunjukkan. hyperlink, kita klik buttonnya, kemudian kita klik insert. Di ribbonnya links ini, kita klik link. Oke, kemudian di sini kita lihat untuk MacBook ini kita ingin place in this document, yaitu Jadi masih di tetap dalam dokumen di ini. dokumen Kita klik place in this document. Di sini kita bisa lihat ada first slide, last slide, next slide, previous slide. Kemudian di sini juga ada title slide-nya. Oke, untuk yang MacBook ini adalah di slide 2. Jadi kita klik aja slide 2. Kita nampak ini adalah preview-nya. Kemudian kita klik OK. Kemudian untuk smartwatch ini, kita klik juga insert, ya. Kemudian kita klik linknya, kemudian ke slide 3. Ya. Kita lihat smartwatch ini ada di slide 3. Ya. Reviewnya juga menampilkan yang slide 3. Kemudian kita klik OK. Kemudian open juga demikian sama, klik link, kemudian slide 4, ya, open. Kemudian mainan, klik link juga, slide 5, mainan, kita klik OK. Nah, kita coba ya, kita klik slideshow, kemudian kita klik MacBook. Nah, muncul ini ya. Kemudian untuk kembali ke menu utama, kita perlu buat satu tombol di sini misalnya. Kembali ke menu utama ya. Oke, kita install dulu. Di sini kita klik, kita buat buttonnya, atau kita juga bisa copy aja dari sini. Copy. Kemudian kita tempelkan saja ke slide ini. Misalnya kita klik di sini. Kita buat saja menu utama. Oke. Kemudian kita caranya sama, yaitu klik tombolnya ini, kita ke insert, kemudian kita klik link, kita balik ke slide 1. Bisa juga kita klik first slide ini ya, sama ya hasilnya, klik OK. Ya, bedanya kalau Kemudian first itu yang kedua, misalnya slide kita tinggal pertama copy aja gitu. menu Kalau utama ini, misal menunya di utama yang ini kita lain copy, ya tempelkan slide di 2 slide misalnya, ya udah ini. pilih slide 2, jangan Kemudian first sama, kita slide. klik juga yang ini, kemudian kita klik tombolnya, kemudian klik insert, klik link, kemudian kita buat flex slide juga, klik OK. Ya. Dan itu bisa kalian copy kok. Lagi. Klik insert, kemudian link, ke slide juga. Oke. Kemudian juga yang nomor sini, kita klik paste ya ini, kemudian kita klik insert, kemudian link sama, yaitu di first slide juga, kita klik OK. Nah, kita coba ke presentation ya, ke slideshow, klik slideshow ini, kemudian kita coba ke mainan nih. Kita klik mainan, akan muncul mainan kereta Thomas ini, kemudian kita ingin kembali ke menu utama, kita tinggal klik menu utama ini. Nah, udah balik lagi ke menu utama. Mungkin cukup itu sih. Jadi bedanya mungkin sedikit menjelaskan tadi ya masnya. Intinya pertama diperhatikan lokasi slide yang kalian tuju. Sering itu terjadi error, harusnya kalian menuju slide menunya di slide 2, kalian ternyata pilihnya first slide yang jadinya pertama begitu. Dan kemudian yang kedua, tombol ini kalau kalian sudah kasih hyperlink dan kalian copy di slide lainnya, itu tetap ada hyperlinknya. Jadi kalian di slide lain, kalian klik tetap nanti mengarah ke slide yang sudah di hyperlink sebelumnya. Mungkin itu penjelasannya. Nanti bisa kita coba. Hai teman-teman. Mungkin selanjutnya itu transisi dan animasi. Untuk transisi itu efek khusus. Biasanya kalau perpindahan slide biasanya dipakai gitu. Kalau yang animasi itu di slide-nya ada macam-macamnya, ada yang muncul kemudian efek pas di tengah, misal kalian klik yang kuning itu kemudian efek keluar yang merah. Ada juga efek tambahan kalau kalian mau buat itu yang putih. Kemudian media, kalian bisa buat media untuk memasukkannya. Yang pertama kalian pilih insert, kemudian silahkan pilih, bisa audio, bisa video, bisa gambar, bisa macam-macam. Setelah itu pilih pilihan kalian yang ingin kalian masukkan.
Setelah masuk silahkan atur, kalau video diatur mau muncul langsung atau harus diklik atau harus gimana gitu bisa. Audio pun juga bisa. Kalau gambar semuanya bisa sih diatur ukurannya gitu biar biar enak, nggak harus full screen, intinya gambarnya jelas begitu. Nah, yang terakhir yaitu teknik presentasi. Jadi nanti setelah kalian buat, nanti ada penugasan juga. Perhatikan eh, apa ya? Perhatikan banget ini soal teknik presentasi waktu nanti penugasan. Yang pertama, kalau kalian presentasi itu nyusun slide-nya yang bagus. Penyusunan slide nanti jadi penilaian. Kemudian waktu presentasi itu eh, bercerita tapi bukan yang cerita panjang banget gitu. Intinya gimana caranya? Bercerita itu kan lumayan lumayan enak ya didengarkan. Jadi presentasi juga begitu, harus enak didengarkan, harus nyaman masuknya ke pikiran kita, seperti saat kalian bercerita atau mendengarkan cerita. Kalian tahu sendiri kalau diceritain gimana. Waktu presentasi pun sebisa mungkin cara masuknya ke orang lain yang audiens kalian itu juga sama begitu. Jadi mereka bisa nyaman, bisa masuk gitu. Bukan yang yang eh, aneh-aneh kayak semisal bentak-bentak atau apa gitu. Ya cerita aja. Kalau waktunya ini ya ini, waktunya itu ya itu. Kemudian juga, maaf itu kurang jelas. Nanti Bapak jelasin yang soal presentasi sama dengan bercerita. Kemudian selanjutnya itu sederhana. Sederhana itu bukan seadanya ya. Kalau seadanya itu apa ya rasanya kurang kurang bagus gitu. Bukan masalah kata-kata aja. Sederhana itu maksudnya simple. Simple itu eh, nggak rumit. Jadi kalian buat presentasi itu jangan yang terlalu berat-berat, jangan terlalu amburadul, tapi yang sederhana, yang simple, pakai fitur yang menurut kalian cocok. Jadi jadi bukan seadanya yang wah aku bisanya cuma ngasih teks, jadi kak kasih teks semuanya gitu. Enggak, tapi buat sesimpel mungkin, teksnya juga yang simpel gitu. Kalau presentasi kan poin-poinnya aja yang dimasukkan slide gitu. Kemudian gambarnya juga gambar yang menggambarkan deskripsi teks tersebut atau mau jelasin apa. Videonya juga harus yang ya yang cukup gitu. Kalau terlalu panjang nanti namanya bukan presentasi ya, namanya nonton film bareng-bareng nobar gitu. Kemudian hindari text oriented. Jadi jangan yang uh, teks banget gitu, teks semua isinya slide-nya cuma teks plus kalian presentasinya baca gitu, baca teks gitu. Silahkan improvisasi apa ya? Kalian temukan gaya kalian sendiri-sendiri, nanti pakai bahasa kalian gitu, biar lebih enak dan kalian nyaman juga. Kemudian yang kelima, visual dan verbal itu dimasukkan dua-duanya. Ya tadi jangan cuma teks, kasih visualnya, entah gambar, entah video, verbal nggak apa-apa, entah kalian jelasin atau kasih audio apa biar tambah asik gitu. Kemudian hindari gangguan, sering banget ada gangguan, semisal teman kalian kalau pas presentasi itu jangan jangan yang pertama jaringan harus aman, jadi nggak ada gangguan jaringan. Kemudian tempat harus aman juga. Tiba-tiba apa ya di tempat yang berbahaya kejatuhan apa gitu kan nggak lucu nanti, kasihan kalian gitu. Ke selain lingkungan yang tidak berbahaya juga tidak mengganggu gitu. Misal ada adik kalian atau siapa teman kalian yang pas kalian presentasi malah digangguin gitu. Kalau bisa dihindarin hal-hal seperti itu. Kemudian yang terakhir berikan unsur emosi. Jadi ada penelitian. Kalau kalian belajar
itu ditambahkan dengan emosi kalian aktif, itu pasti lebih cepat masuknya dan bertahan lama. Pernah nggak kalian dengar lagu yang udah lama kalian dengerin itu tiba-tiba ingat flashback gitu? Nah, itu gara-gara waktu kalian mendengarkan dulu, emosi kalian juga ikut. Jadi, memori jangka panjang itu salah satunya yang bisa memperlama memori tersebut selain diulang-ulang itu adalah emosi kalian ikutkan gitu. Jadi mungkin itu saja. Nanti tugasnya kalian bentuk 5 kelompok. Nanti Bapak yang bagi, nanti Bapak share di grup eh, apa ya? Bapak nggak masuk grup ya, di ini aja Google Classroom, Bapak tampilkan 5 kelompoknya. Kemudian nanti kalian akan membuat materi presentasi tentang teknik presentasi. Nah, ini yang menarik. Jadi materi kalian itu tentang teknik presentasi. Teknik presentasi itu harus ngapain. Itu terserah kalian, dari teori manapun terserah. Uh, punya bapak tadi yang 7 tadi dijabarkan juga nggak apa-apa. Tapi intinya sebagus mungkin. Itu. Jadi nggak mungkin juga kalian presentasi teknik presentasi tapi teknik presentasi kalian kurang bagus. Itu jangan ya. Makanya Bapak milihnya materinya tentang teknik presentasi. Biar presentasi kalian juga bagus. Tahu gimana cara teknik presentasi yang bagus. Gara-gara bikin materi tentang teknik presentasi yang nanti akan kalian presentasikan. Kemudian presentasikan hasil PPT kalian di pertemuan selanjutnya dengan ketentuan yang pertama berisi materi tentang teknik presentasi tadi sudah. Beri varian transisi, animasi, medianya boleh gambar, boleh video. Kemudian hyperlink. Hyperlink itu tidak wajib tapi silahkan kalau mau kalian tambahkan nggak apa-apa. Waktu presentasi 10 menit. Kemudian setiap anggota wajib ikut memaparkan presentasi. Jadi di manajemen sebaik mungkin 10 menit itu gimana caranya 5 kelompok itu kurang tahu 6 orang ya mungkin atau 7 orang gitu bisa bicara semua. Entah gimana caranya, Bapak harap waktunya cukup. Kemudian nanti waktu kalian selesai presentasi, kelompok kalian selesai, nanti kelompok lain akan memberikan komentar terkait slide-nya gimana. Oh, ini tampilannya kurang bagus. Oh, ini transisinya kurang keren gitu, animasinya kurang banyak atau medianya apa ya, garing atau apa gitu. Kemudian teknik presentasinya gimana gitu. Wah, itu ngomongnya masih kurang jelas, materinya jadinya tidak tersampaikan atau apa gitu. Nanti silahkan. Jadi di sini tempat kalian berargumen. Nggak usah malu-malu, tapi susun kata yang baik gitu. Jangan yang elek gitu aja. Nggak ada argumennya gitu, nggak. Jangan. Kalau elek itu jelek karena ini itu nggak apa-apa. Itu saja mungkin penugasannya. Terima kasih sudah mendengarkan pembelajaran dari Bapak yang sekarang tentang software presentasi. Semoga bermanfaat dan lancar nanti tugasnya. Amin. Itu saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.